Pemirsa, harapan timnas Indonesia belum berakhir, namun kekalahan dari Vietnam membuat jalan Garuda menuju fase berikutnya menjadi semakin terjal. Laga melawan Singapura bukan sekedar pertandingan terakhir, melainkan momentum pembuktian bagi John Herdman dan para pemain untuk menjawab keraguan publik. Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo. Bung Kesit, selamat malam. Selamat malam, Mbak Eva. Ya, Bung Kesit, pelatih John Herdman menyebut 3 poin evaluasi penyebab kekalahan timnas versus Vietnam, mulai dari kalah taktik, kegagalan mengelola pertandingan, dan buruknya transisi bertahan. Anda sepakat dengan self-evaluation ini? Iya, jadi apa yang disampaikan oleh John Herdman ya, kekalahan Indonesia dari Vietnam memang membuat Herdman harus berpikir keras ya, berpikir ulang untuk bagaimana kemudian mengembalikan performa timnas yang pada saat menghadapi Vietnam memang sebenarnya kalau dari sisi ball possession kan kita unggul ya, tapi efektivitas serangan kan kita kalah jauh dibandingkan dengan Vietnam. Buktinya apa? Vietnam setiap kali mereka memiliki peluang itu selalu memberikan ancaman yang sangat serius di gawang Indonesia. Dan terbukti juga 3 gol lewat sebuah serangan balik yang tertata dengan rapi. Ini adalah bukti bahwa lini pertahanan Indonesia memang masih begitu rapuh. Ya, kombinasi antar lininya juga masih belum berjalan dengan baik. Kemudian juga strategi yang menurut saya ya mungkin sedikit keliru ya dari apa yang ditampilkan oleh John Herdman, karena Indonesia terlalu berani melakukan permainan secara ofensif di saat kita tahu bahwa Vietnam ini punya kecepatan dalam counter attack ya, dan itu sudah mereka buktikan banyak sekali bagaimana penampilan Vietnam ketika menghadapi Indonesia itu betul-betul membuat lini pertahanan memang harus bekerja ekstra keras ya. Dan kembali kita melihat kemarin bagaimana lini pertahanan Indonesia yang masih begitu rapuh dan sulit ya untuk bisa membendung apalagi menghentikan serangan-serangan yang dibangun oleh Vietnam. Saya kira saya sepakat. Memang apa yang disampaikan oleh John Herdman ya seperti itulah kenyataannya ya, bahwa ball position unggul belum tentu kemudian timnas bisa memenangkan pertandingan selama efektivitas serangan tidak mampu mereka perlihatkan. Soal lini belakang Indonesia yang rapuh ini, Bung Kesit, apakah murni kesalahan individu pemain atau ada persoalan organisasi pertahanan jadi evaluasi dan tanggung jawab dari pelatih? Iya, saya lebih melihat kepada organisasi pertahanan yang belum berjalan dengan sempurna ya. Karena kan kita tahu juga bahwa lini pertahanan Indonesia sepanjang kualifikasi Piala Dunia lalu lah, itu kan terkenal begitu kuat ya, dengan kehadiran J.I.Zes, Rizky Ridho dan juga Justin Hapner. Tapi kan kemarin kan formasinya berbeda ya. Kemarin Rizky Ridho tetap ditampilkan, tapi kan tidak ada Justin Hapner. Rizky Ridho kemarin ditarik ke sektor kanan, dia lebih aktif banyak menyerang sehingga meninggalkan celah kosong di sektor kanan pertahanan Indonesia, yang kemudian itulah yang berhasil dimanfaatkan, berhasil dieksploitasi oleh pemain-pemain Vietnam dengan kecepatannya. Sementara Jordi Amat atau Eliano Reyes yang diharapkan bisa menutup celah itu, bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Rizky Ridho yang bermain terlalu jauh ke depan ya pada saat menyerang, akhirnya kan tidak mampu gitu ya. Ini kan bukti bahwa organisasi pertahanan Indonesia memang belum berjalan dengan baik, belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh John Herdman. Karena apa? Ya karena kemampuan individu dari masing-masing pemain tentu berbeda ya. Kalau kita lihat Jordi Amat misalnya, ini pemain kan usianya juga sudah terbilang tidak muda lagi gitu. Untuk bisa menandingi kecepatan pemain-pemain Vietnam, saya kira sangat sulit, dan itu terlihat sekali begitu ya. Ketika Rizky Ridho sudah menaik terlalu jauh, kemudian ada celah kosong di sana, ini keteteran gitu ya. Tidak mampu untuk bisa meredam, menghentikan kecepatan dari pemain-pemain Vietnam. Jadi saya lebih melihat organisasi pertahanan yang memang belum begitu optimal yang diperlihatkan oleh timnas kita. Ya, setelah kalah telak dari Vietnam, sudah harus moving forward, Bung Kesit. Bagaimana cara mengembalikan kepercayaan diri pemain agar tidak kehilangan momentum untuk lawan Singapura pada Jumat mendatang? Karena kalah dari Vietnam bukan akhir, peluang timnas Garuda ke semifinal masih terbuka. Iya, yang pasti peluang masih terbuka ya. Memang tidak mudah ya
Dan yang paling penting pada saat ini adalah bagaimana secepat mungkin para pemain Indonesia kembali fokus, kembali konsentrasi untuk menghadapi pertandingan hidup mati melawan Singapura. Peluang masih terbuka. Namun memang perjalanannya menjadi lebih krusial, menjadi lebih berat karena Indonesia harus menang. Tidak ada cerita kalau ingin lolos maka ya harus menang. Ya, kalau Singapura hanya butuh hasil imbang untuk memastikan diri. Dan saya kira memang pekerjaan berat pastinya akan dijalani oleh timnas kita, ya, apalagi main di kandang Singapura. Singapura hanya butuh hasil imbang. Ya harapannya tentu tekanan untuk bisa meraih kemenangan ini tidak menjadi beban bagi para pemain Indonesia. Yang paling penting adalah bagaimana kemudian Indonesia bisa menguasai permainan, memenangkan pertandingan berapapun skornya. Yang penting 3 poin. Kan itu pada saat ini yang dibutuhkan ketika kita menghadapi pertandingan hidup mati melawan tim yang relatif sudah lebih aman. Ya, Singapura ini kan udah relatif lebih aman. Ya, ketika mereka hanya bermain imbang dengan Indonesia, mereka lolos. Tapi Indonesia kalau seri ya sudah, ya dipastikan tidak akan lolos ke final, ke semifinal begitu. Penguasai permainan dan harus memenangkan pertandingan. Terima kasih. Kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Bung Kesit, sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.